dipegang seperti ini. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kenapa? Ini mencegah untuk pada saat kita kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tetap bisa kita membatik tanpa itu. Kemudian kain katunnya, semua kain sebenarnya bisa dibatik. Mungkin ada yang bertanya kenapa mesti beli di Jawa? Nah di sini banyak sih. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Maksimal. Jadi bisa jadi kita beli kain misalnya di sentral putih kita gambar, tapi tidak sama ketika menggunakan kain ini. Karena kenapa? Kalau kain yang kita beli khusus ini dia kurang gajinya, ketahanan warnanya itu berbeda dengan pewarna yang akan kita gunakan sebentar. Jadi setiap pewarna sintetis itu Kunjungan pelatihan pengembangan talenta membatik bagi peserta didik berkebutuhan khusus SLB Negeri 2 Jeneponto. Jeneponto, KLTV Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial bagi anak tunarungu di SLB Negeri 2 Jeneponto, melalui pembuatan batik dalam mengasah talenta dilaksanakan di ruang guru sekolah SLB Negeri 2 Jeneponto, Senin 26 Agustus 2024. Dalam suasana yang sejuk pada dini hari, UPT SLB Negeri 2 Jeneponto menerima kunjungan Ibu Siti Harlina SPD MPD, guru sebagai guru senior di bidang keterampilan di SLB Pembina Makassar, dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan talenta yakni praktik membatik untuk para siswa disabilitas, ABK anak berkebutuhan khusus tunarungu, di lingkup SLB Negeri 2 Jeneponto. Dalam pemaparannya, Ibu Siti Harlina SPD MPD, bahwa tujuan kunjungan saya adalah untuk mencerdaskan anak didik ABK disabilitas di SLB Jeneponto ini, serta guna untuk mengasah talenta anak didik kita di bidang membatik bagi para anak disabilitas tunarungu di sekolah tersebut. Tentu tidak terlepas rasa gembira dan bahagia pada keluarga sekolah SLB Negeri 2 Jeneponto. Atas kesediaan kedatangan Ibu Harlina sebagai guru yang terampil dalam bidang membatik, karena kemarin SLB 2 Jeneponto mendapatkan kunjungan dari para adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, dalam memberikan ilmu pengetahuannya dalam praktik membatik di sekolah kami. Tentu anak-anak peserta didik dan para guru-guru di sekolah sangat bangga dan bahagia karena dapat menambah ilmu di bidang praktik membatik di lingkup SLB Negeri 2 Jeneponto ini, tutur salah satu guru SLB Jeneponto. Di tempat yang sama, pemateri dalam bidang membatik Ibu Siti Harlina SPD MPD menyampaikan di ruangan guru bahwa pentingnya anak didik disabilitas kita, anak yang berkebutuhan khusus dapat pembinaan ekstra, agar dapat bekal keterampilan untuk masa depan yang akan datang, jelasnya. Untuk itu, Ibu Siti Harlina SPD MPD menjelaskan dan menyampaikan bahwa salah satu jenis hasil proses produksi membatik, yang teknis pembuatan motifnya itu langsung ditulis secara konsep ukir yang jelas, ungkapnya. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan praktik membatik perlu menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu, yang pertama adalah menyiapkan kain terlebih dahulu, kedua membuat desain yang kita inginkan, yang biasanya sesuai desain kearifan lokal kita, ataupun desain lainnya. Menyuliapkan kompor manual ataupun kompor listrik yang biasa digunakan untuk melukis, terus melukis di kain, lalu mewarnai di kain, dan melukis kembali dan setelah itu kita cuci sampai pori-pori lilin dalam kain itu dapat hilang, imbuhnya.
Lebih lanjut, Ibu Siti Harlina pun memaparkan bahwa dalam melaksanakan praktik membatik tulis dapat menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin lalu dipanasi sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Setelah pola gambar dititipi lilin barulah kain diwarnai menggunakan tinta dan alat pengikat, atau yang biasa kita pakai adalah kain katun, atau sutra. Setelah itu bagian depan dan belakang akan memilih warna corak dan motif yang sama persis yang tentunya terlihat tembus pandang. Tentu dalam pelaksanaan praktik membatik tulis para siswa dan guru ikut ambil bagian dalam melaksanakan praktik membatik tersebut. Kegiatan praktik membatik ini dilaksanakan mulai jam 10 pagi, sampai jam 3 sore hari. Dalam proses membatik kita tentu punya karakteristik, yakni salah satunya adalah polanya yang sering simetris dan pewarnaannya bertahap, juga variasi motif dan warna alami. Tentu perlu kita pahami bahwa batik biasanya diidentik dengan ciri khas budaya kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, ungkap Ibu Siti Harlina SPD MPD. Ia mengapresiasi bahwa seluruh siswa dan guru di SLB 2 Jeneponto ini sudah tidak diragukan lagi cara teknik memainkan alat dan tinta pembatik. Karena kebetulan saya juga pernah dititip mengajar di sekolah SLB 2 ini, selama kurang lebih 1 tahun, dan berjalannya waktu saya pun sering melaksanakan praktik membatik ketika ada sela-sela waktu anak untuk diberikan ruang, ke ruangan keterampilan, sehingga saya tahu bahwa seiring ketersediaan alat sehingga terbiasa mampu melakukan praktik membatik di sekolah, sehingga mereka mahir dan sangat pandai mengukur tinta batik tulis dalam kain yang sudah disediakan. Menurut ibu yang ramah ini, bahwa ia akan siap datang kembali di sekolah SLB 2 nanti ketika diperlukan untuk saling berbagi ilmu di bidang keterampilan membatik. Dan kembali dalam kolaborasi dalam kegiatan membatik nanti, tuturnya. Dalam kegiatan ini turut hadir, Bapak Kepala UPT SLB Negeri 2 Jeneponto, Usman SPD MPD, para guru, dan tendik serta peserta didik disabilitas tunarungu. Kepala UPT SLB Negeri 2 Jeneponto, Usman SPD MPD, sangat mengapresiasi terhadap Ibu Siti Harlina, atas waktu yang diluangkan ke sekolah SLB 2 Jeneponto guna semata-mata untuk berbagi ilmu di bidang keterampilan, dan guru-guru pun serta peserta didik SLB Negeri 2 Jeneponto sangat senang dan gembira atas kedatangan Ibu Siti Harlina, untuk mengajari mereka dalam teknik cepat dan tepat dalam mengasah keterampilan di bidang membatik. Demikian informasi yang didapatkan oleh media KLTV. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, FJ Kabiro Jeneponto melaporkan. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.